Enggak, itu cuman dikasih pupukan. Dahulu. Pemberian nutrisi sangat ya gampang gitu, makanya saya ini cuma nutrisi yang ada di kios-kios dekat ini. Seperti apa ya, baru 2 hari mungkin kalau nggak salah udah masuk kalsium. Nah, baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan yang tadi sempat saya katakan bahwa di sini bisa dikatakan lahan sawah dan juga lahan berlumpur, akan tapi untuk tanaman cabainya bisa dikatakan cukup maksimal. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan dulu kepada sahabat tani. Ya, halo sahabat tani semua, nama saya Ijun Nurjaman dari Kampung Gahot, Desa Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Nah, baik sahabat tani, saat ini kurang lebihnya saya bersama dengan Pak Ijun ya Pak, Iya, iya. yang berada di Garut, Jawa Barat. Iya, Pak. benar. Ya. Mungkin sekilas tadi Pak, saya kan sempat mengatakan bahwa di sini bisa dikatakan mayoritas adalah pari ataupun lahan sawah. Lahan sawah, Ini kok persawahan ini. kalau boleh tahu nih Pak, ini kok berani ataupun menanam tanaman cabai ini, bagaimana ceritanya nih Pak? Ya, untuk kan saya belajar tani gitu ya, mungkin lihat orang lain gitu sama nanam apa itu pertanian sama saya ngikut di persawahan ini, walaupun lahannya lumpur, dataran rendah gitu ya, tapi saya memberanikan diri untuk ikut-ikutan sama orang lain juga tanam cabai gitu, seperti itu. Nah, berarti kurang lebihnya ikut-ikutan teman-teman yang Iya, lain yang nanam cabai. sama cabai, timun, itu bunga kol, tomat gitu. Nah, berarti berani mencoba yang lainnya Pak, karena tadi selain di sini ada yang ataupun mayoritasnya adalah padi ataupun lahan persawahan, di sini mencoba Pak Ijun ya Pak. Iya, mencoba menanam cabai, dan bisa dikatakan saya lihat sekilas untuk tanaman cabainya sangat istimewa sekali nih Pak. Kalau boleh tahu ini Pak, ini menanam tanaman cabai varietas apa ini Pak? Yang ini varietas serayu. Varietas serayu Pak. Serayu Wow. dari MMT ya. Oh, berarti saat ini sedang menanam cabai varietas serayu nih Pak. Serayu, benar. Kalau boleh tahu sudah berapa HST ini Pak? Kalau ini mungkin saya tidak terhitung ya, mungkin menginjak 3 bulan. Oh, berarti kurang lebih 90 hari lah. Oh, berarti kurang lebihnya sekitar 90 harian ya Pak. Harian. Kayaknya sebentar lagi mau masa panen ya Pak. Ya, mungkin 1 bulanan ada yang matang 1-2 gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sudah menanam serayu ini berapa kali nih Pak? Saya ini baru pertama kali ini tanam bibit serayu. Itu juga saya lihat dari teman saya yang udah dia nanam gitu. Jadi saya lihat dia walaupun itu nanam jenis serayu ini di tumpang sari sama bunga kol sama timun gitu. Saya dilihat pertumbuhannya lumayan bagus, tapi apalagi kalau tidak ada timun, mungkin tunggal, kalau bahasa sini ya tunggal cabai doang gitu. Ini kan timun pertumbuhannya tinggi gitu. Jadi dilihat kalau udah habis timunnya dibuang, terus dia memelihara sampai panen dia, tapi hasilnya lumayan bagus. Saya pikir apalagi kalau cabai saja yang ditanam enggak tumpang sari gitu, mungkin bisa lebih, apalagi pemeliharaannya kalau maksimal mungkin lebih bagus gitu. Oh, berarti kurang lebihnya tertarik ataupun kepingin ya Pak? Pingin, karena tadi melihat temannya yang sudah menanam serayu, walaupun di tumpang sari dengan tanaman kol dan juga timun, hasilnya tetap maksimal. Bagus. Nah, padahal ini ingin mencoba ya Pak, dengan tidak di tumpang sari dengan tanaman timun, apakah hasilnya lebih bagus kembali? Nah, itu benar. Nah, setelah itu Pak, kan tadi setelah kepingin, saat ini setelah menanam tanaman cabai varietas serayu yang dirasakan seperti apa ini Pak saat ini? Ya, untuk saat ini saya ngelihat pertumbuhannya, saya sangat senang.
sebelumnya udah berapa musim gitu ya saya nanam cabai di varietas apa yang lain gitu ya, itu pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Baru kali ini saya punya pertumbuhannya seperti ini, tingginya, dilihat buahnya bagus-bagus, pada lurus gitu. Oh, berarti kurang lebihnya saat ini walaupun pertama kali mencoba Iya tanaman serayu benar. sangat menyukai ya Pak, karena Iya, benar, sudah benar. lama menanam cabai keriting vatas lainnya, Nah, belum menemukan hasil yang seperti tanaman cabai vatas serayu saat Iya. ini ya Pak. Dan mungkin sahabat ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi ya Pak, ataupun Iya. bisa mencoba khususnya di wilayah Garut ini ya Pak, iya, yang berdekatan dengan ataupun keadaan iklimnya sama seperti pada lahan ini, yakni pada dataran rendah yang dekat dengan persawahan ya Pak. Persawahan, dan ini Pak Ijun mencoba menanam cabai vatas serayu di dataran rendah dekat persawahan, dan alhamdulillah hasilnya bisa dikatakan cukup maksimal ya Pak, cukup walaupun saat ini maksimal, belum panen. panen. Makanya di sini kebanyakan sekarang ikut melihat punya saya ini pada nanam serayu, tumbuhannya bagus, serempak gitu. Makanya ini lahan segini 4 amplop benihnya itu masih kan sisa banyak gitu, tumbuhnya serempak gitu Mas. Oh, berarti kurang lebihnya memang untuk tanaman cabai vatas ini ketika walaupun saat ini belum panen, untuk Iya. buahnya sudah tidak kebingungan untuk menjualnya ya Pak, Iya, karena udah. ini adalah rekomendasi dari pelapak Dari langsung ya Pak, lapak, iya. dari pelapak langsung. Mungkin dari lapak itu kan dia seorang penjual, mungkin banyak meminta dari konsumen, Sudah melihat sudah buahnya, melihat itu, sudah melihat buahnya dan sudah Ya, menjual, makanya saat ini memberikan ataupun merekomendasikan jenis jenis serayu. serayu ini ya. Iya, Dan itu. saat ini juga pada wilayah ini tadi saya lihat-lihat banyak sekali tanaman kecil-kecil, ternyata itu ada serayu ya Pak. Serayu itu. Karena kepingin ini lihat pertumbuhannya kok Lihat bagus. pertumbuhan ini, soalnya ada kan, ya makanya tadi saya udah bilang awalnya kan saya cuma coba bibit serayu ini, lihat teman-teman saya di sini, wah bagus pertumbuhannya, itu cepat juga, mudah perawatannya Mas. Makanya saya ini udah setinggi gini baru 2 kali pengocoran. Wah, mungkin lanjut lagi nih Pak, tadi kan sudah Iya, sekilas membahas tentang pengocoran yang baru dilakukan 2 kali berarti ya Pak. iya benar. Nah mungkin ini kan saya tertarik karena ini adalah lahan persawahan ini Pak. Persawahan, ya. Apakah sebelum penanaman ada treatment ataupun perlakuan tertentu ini Pak? Sederhana sekali itu untuk awal cara pengolahan lahan gitu untuk saya ini, soalnya lahannya persawahan jadi gampang tergenang air, apalagi di musim hujan gitu ya, gampang gitu. Untuk cara pengolahan lahannya saya ini enggak, itu cuman dikasih pupuk kandang, Pupuk kandang? mungkin pupuk kotoran ayam gitu Iya ya, benar. ditabur. Udah cuma itu doang saya. Udah, berarti dasarannya ataupun awalannya hanya menggunakan pupuk kandang pupuk berarti ya, kandang Pak? doang, iya. Tidak tambah pupuk kimia lain? Enggak. Ada kalau pengocoran Iya. itu saya kimia yang digunakan gitu. Oh, berarti untuk dasaran awalannya hanya menggunakan pupuk kandang Pupuk ataupun kandang, kotoran hewan tadi hewan ya, Pak? dah itu. Nah setelah penanaman itu untuk perawatannya itu seperti apa ini Pak? Untuk perawatannya, Dahulu. pemberian nutrisi sangat ya gampang gitu, makanya saya ini cuma nutrisi yang ada di kios-kios dekat ini, seperti apa ya, apa tuh merek dagang Gandasil, itu Gandasil D gitu, Gandasil B, cuma itu perawatannya saya mungkin pada untuk kutu-kutunya mah itu mahnya banyak gitu ya, mau pakai merek dagang apa saya, yang penting obat kutu itu saya pakainya gitu. Berarti karena lebihnya untuk pemberian nutrisinya tadi menggunakan Gandasil Gandasil D D, ketika masa masih kecil, itu ya vegetatif, vegetatif, ketika sudah mau ada buah-buahnya ataupun generatif itu berganti menggunakan Gandasil B. ganti saya Oh. Gandasil B. Berarti untuk pemberian nutrisinya agak simpel ya Pak, hanya Simpel, 2 saja itu. itu cuma itu. Kalau mungkin saya persiapannya kalau mau turun hujan paling saya dikasih bangsa siapa tuh pupuk kalsium udah masuk, ini pupuk kalsium bahkan baru 2 hari mungkin kalau nggak salah udah masuk kalsium.
Cuma itu yang saya dikasih ini untuk perawatannya gitu, nggak banyak apa tuh neko-neko itulah. Yang penting Enggak, sederhana kan, tapi sederhana. untuk buahnya sangat luar biasa ini Pak. Luar biasa, apalagi tuh ya kalau dilihat sore hari mungkin pagi hari Wah, ya, lebih- wah kelihatannya itu tuh si bunganya putih semua. Mungkin nanti sahabat tani juga mungkin ketika melihat pada gambar, karena saat ini sudah sangat terik-teriknya ya Pak, Terik-teriknya panas sekali ini, panas agak ini. melengkung sedikit ataupun agak lemes ini ya Pak, Agak karena memang lemas gitu. ketika tanaman cabai siang-siang seperti ini tidak layu akan, tapi memang Layu. karena sinar matahari yang terlalu panas ya Pak, Terik matahari terlalu panas ini. jadinya tanaman agak sedikit melayu ataupun Sedikit. Nah, lemas. itu lemas gitu. Kalau kena panas ya, Nah mungkin lanjut lagi nih Pak, untuk pengocorannya sudah habis berapa kali nih Pak, ini baru 2 kali saya kocor. menggunakan 2 apa kali saja? menggunakan ya pupuk kimia seperti 16-16 gitu, pakainya sama Ponska yang saya cuma yang subsidi malahan yang dibesar-besarin Iya, ya, benar. murah juga gitu. Iya. Kan mau seperti 16-16 mahal kan, saya yang pakai murah-murah aja di Poska gitu ya, saya gunakan itu untuk memanfaatkan bagian dari desa itu. Saya kartu tani Iya. gitu. Oh berarti kurang lebihnya untuk pengocoran ataupun pupuk susuannya menggunakan Ponska dan juga NPK MPK 16 ya Pak, 16 dan iya. untuk tadi memanfaatkan dari kartu taninya Ya ya itu benar. kartu taninya ketika mendapatkan sedikit subsidi ya Pak, Subsidi digunakan saya pada digunakan gitu. tanaman cabai, dan alhamdulillah walaupun baru kocor kedua kali ini ya Kedua Pak, kali sudah iya. sekitar 3 bulanan 3 untuk bulan. tanaman ataupun tanaman cabainya bisa dikatakan sangat luar biasa berarti Luar ya, Pak. biasa lihat buahnya, wah pertumbuhannya saya udah dilihat yang itu di buah pertama ada yang 4, 3, Wow. 2 yang untuk saya baru kali ini yang saya lihat buahnya di buah pertama ada 4 bener, buah ada 4, 3, 2, 1 apalagi 1 pada ini kebanyakan itu gitu. Berarti bisa dikatakan sangat luar biasa saat ini ya Pak. Iya. Untuk pertama kali mencoba Baru sangat mencoba. puas sekali nih ya Pak. Iya. Nah mungkin untuk sekilas lanjut ini Pak, tadi kan kalau misalnya buah untuk pelapa memang sangat menyukai karena memang dari benihnya memang sudah dikasih dari pelapa rekomendasinya Pak. Kalau menurut Pak Ijun sendiri Pak, dari buah serayu ini bagaimana menurut Pak Ijun? Dari buah serayu ini bagus untuk saya gitu ya, Iya. bagus lurus gitu ya. Terus seragam gitu Mas, seragam sampai atas juga. Wah ini bakalan seragam nih, apalagi kalau pupuknya full gitu ya, ini bagus nih pertumbuhannya, apalagi buahnya seragam gitu, besar panjang gitu. Saya senang benar. Berarti kurang lebihnya ini walaupun direkomendasikan ataupun tadi sempat dikatakan bahwa untuk benihnya dari pasar atau Iya. kelapa, akan tapi untuk Pak Ijun sendiri sebagai petani juga menyukainya ya Pak, karena buahnya lurus dan tadi Iya, juga benar. untuk buahnya yang muncul adalah banyak-banyak ya Pak. Banyak benar. Dan bahkan ini kayak saya lihat untuk bunga atau buah-buah kecilnya masih tetap tumbuh terus ke atas Masih ini Pak. tumbuh terus ke atas. Bahkan kalau orang sini bilang apa tuh ngumpak gitu, ngumpak gitu. Udah satu segini ada lagi ke atas gitu, ngumpak itu disebut kalau bahasa sini gitu ya, ngumpak gitu. Orang lain kalau sambil ini si hotel ini mah gitu. Makin tinggi Makin gitu. tinggi, makin banyak. Banyak atas ya, Pak. gitu. Dan sahabat tani mungkin tadi sini Pak Ijun sempat mengatakan bahasa sini adalah ngumpak ya Pak. Ngumpak gitu, ngumpak gitu. Karena di sini makin ke atas malah makin banyak banyak buahnya gitu, makin ke atas gitu. Nah mungkin ketika nanti juga dirawat akan bisa maksimal untuk buahnya seperti itu ya Pak. Nah, benar. Nah mungkin lanjut lagi untuk karakteristik dari buahnya nih Pak. Kalau untuk daunnya ataupun tanamannya itu seperti apa Pak menurut Pak Ijun? Untuk daunnya saya kira ya bagus ini Mas, bagus ini. Saya udah tertarik aja sekarang ini, udah baru mencoba walaupun belum panen gitu ya. Saya wah ini mah harus ditanam lagi nih musim depan gitu. Bahkan kalau bisa saya rencana habis panen padi ini saya mau diolah lagi ini gitu, Jadi tanaman cabai. cabai lagi gitu. Nah sahabatan di sini Pak Ijun baru pertama kali mencoba, bisa dikatakan sangat ketagihan ya Pak. Iya, Karena
baru pertama kali ini menanam tanaman cabai merah keriting dan hasilnya bisa dikatakan sangat bagus dibandingkan varietas lain yang sebelumnya juga sudah ditanami tanaman cabai ya Pak. Mungkin ini sahabat tani juga bisa mencoba ya Pak, mungkin khususnya pada wilayah daerah Garut ini ya Pak, karena memang serayu ini baru boomingnya daerah sini. Tadi Pak Ijun tadi pertama kalinya tadi adalah melihat tanaman dari temannya yang ditanam, walaupun di Tumpang Sari hasilnya bagus, dan saat ini kepingin dan mencoba dan ternyata hasilnya malah lebih bagus ya Pak. Dan saat ini karena Pak Ijun sudah mencoba, teman-teman yang di samping malah pada kepingin lagi ngikut gitu, pada ngikut karena memang dilihat-lihat untuk buah dan juga tanamannya sangat tinggi. Pada minta itu bibit serayu ke toko punya lapak malah gitu, minta dikirim gitu berapa buat 6 biji 6 picis gitu ya. Saya tolong dikirim, jangan yang lain lagi, udah serayu gitu. Karena di sini Pak Ijun berarti bisa gara-gara mingin-mingin atau jadi pada ikut-ikutan semua nih Pak. Nah mungkin ini agak terakhir nih Pak, mungkin ada tips ataupun trik perawatan menurut Pak Ijun nih Pak tanaman cabai. Untuk perawatannya gitu ya, untuk perawatannya sebenarnya sangat sederhana, mudah kalau untuk di bibit serayu. Tidak begitu banyak virus kuning, tidak banyak itunya, ada sih ada, cuma 1-2 wajar lah gitu ya. Itu ya, untuk perawatannya sangat mudah ini untuk serayu ini, makanya saya mau tanam lagi serayu. Iya, karena saya kepingin banyak sekali keunggulan tadi ya Pak tadi. Iya. Nah mungkin untuk sekilas ini Pak, ini menanam berapa tanaman dan yang terserang kuning berapa tanaman ini? Iya. Ini jumlahnya kalau tidak salah gitu ya, saya manusia biasa gitu. Kalau untuk menghitung, saya cuma menghitung satu bedengan itu berapa, untuk menghitung satu bedengan berapa ratus gitu ya, kali sekian bedengan, jumlah kan hampir 7.000 tanaman. Hampir 7.000 tanaman. Dan yang terserang kuning mungkin kira-kira sekitar berapa nih Pak? Ini perkiraan cuman adalah di bawah 10 biji ini. Wah berarti tidak terlihat ya Pak, karena tadi sekarang tidak terlihat, padahal ada. Gitu. Karena dari total 7.000 hanya sekitar di bawah 10 di bawah biji 10-an, jadi ya tidak ada 1% ya Pak, karena memang tidak terlihat sama sekali. Tidak terlihat sama sekali. Soalnya yang kan tinggi, pohonnya tinggi-tinggi. Ketutupan yang hijau-hijaunya memang tinggi-tinggi, jadinya tertutup ya Pak. Mungkin terakhir ini Pak, sedikit motivasi bagi petani cabai di luar sana ini Pak. Motivasi untuk para petani sama seperti saya ini, ya coba ini bibit serayu ini di tempat saya, walaupun cuacanya panas dari sini, coba tanam bibit serayu. Saya juga ini segini udah senang gitu, lihatnya udah senang walaupun belum panen gitu, udah senang gitu. Untuk para petani apalagi pemula itu gampang ini untuk pemula gitu. Mungkin itu adalah sedikit kalimat terakhir ya Pak dari Pak Ijun. Sahabat tani bisa mencoba menanam cabai Batas Serayu ini, karena di sini Pak Ijun baru pertama kali mencoba dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa dibandingkan varietas lainnya yang sudah bermusim-musim ditanam. Dan tadi walaupun dengan perawatan yang bisa dikatakan cukup sederhana, hasilnya sangat luar biasa ini ya Pak. Iya. Nah mungkin sekian Pak Ijun, terima kasih atas ilmu barunya. Sama-sama. Nah mungkin sekian sahabat tani, terima kasih. Sekian video kali ini. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.